Misal nih, Bapak bikin review alam ayam, saya bikin review alam ayam, pasti beda kan? Beda. Beda itu sampai ke penontonnya pun pasti beda kan? Siapa yang mau nonton saya, siapa yang mau nonton Bapak. Otomatis kan berarti kita ini sama-sama unik sebenarnya. Ya kan? Nah, itu aja sih maksudnya, uniknya udah dapat, ya kan? Pengikutnya udah dapat, tinggal pengikutnya ini dimanjain lagi sama kualitas yang bertumbuh terus gitu. Nah, Assalamualaikum pemirsa. Segala sesuatu di atas dunia ini harus ditingkatkan kemampuannya, harus di-upgrade terus, termasuk kemampuan kualitas YouTube saya ini. Alhamdulillah kemarin di Jakarta saya mendapat hadiah dari ponakan tersayang, sebuah stabilizer handphone, supaya kita bisa menstabilkan gambar yang kita ambil lewat handphone walaupun kita berjalan atau berlari, jadi ini akan menstabilkan. Nah, sebelumnya ini belum tangkai, jadi saya perlu tangkainya dulu. Alhamdulillah nih saya sekarang udah punya kakinya dan udah bisa mendirikan alat ini dengan kokoh, dan sekarang tinggal belajar bagaimana mengkonekkan antara alat ini dengan handphone yang saya miliki. Nah, kalau ini berhasil, bila saya jalan, bila saya berlari, dan saya mengambil gambar, dan gambar itu akan stabil dan tidak goyang seperti sebelumnya. Namun memasang alat ini tidak gampang, harus pelajari dulu. Saya udah diajarkan oleh ponakan saya kemarin, tapi ternyata belum tuntas hingga alat ini nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi saya ingat seseorang yang pandai memasangnya, yang udah terbiasa memasangnya. Saya akan konsultasi sama beliau. Semoga beliau bisa membantu saya. Cekidot. oh langsung connect sekarang Pak, udah langsung kenal dia. Oh. Jadi ini udah kalibrasi nih ya. Udah. Nggak perlu lagi. Karena cukup Bapak pasang ke ukuran yang paling pas aja udah cukup. Jadi nggak perlu saya ganti-ganti lagi apanya ya. Kalau ini udah oke nih ya. Tadi lalu sihnya. Oh ya, Tadi kurang ya. lama mungkin pencetnya. Gitu ya. Karena mungkin pencetnya kurang lama itu. Enak pencet di tengah. Enak pencet yang merah ini ya. Itu start stop di situ. Sticknya itu, Bapak nggak suka pakai itu ya? Joystick ini Nah, maksudnya. itu kan perlu tuh Pak. Iya, kok kurang menaku gitu kan. Nah, kadang kan kita perlu tetapnya itu kita lihatin detailnya gitu kan. Iya. Tapi dia agak miring dikit ya. Nah, Pak, Agak miring dia dikit. agak miring. Berarti posisi jepitan handphone-nya. Masih kurang ya. Iya, kayak posisi jepitan itu tuh yang kurang pas. Posisi handphone-nya. Sebenarnya kita bisa matiin di sini, matiin di sini ya. Tekan sekali. Nah. Paling audionya Pak. Hah? Audionya. Kalau yang paling terasa itu saya audionya. Audionya itu Bapak kan udah bisa tuh. Audionya terlalu besar atau terlalu kecil? Nah,
Dia sebenarnya bukan masalah besar atau kecilnya Pak, imbangnya. Oh. Kadang dia harus besar, kadang dia harus kecil. Nah, sekarang misalkan kalau kita ngomong, nah, kan beda sama pas nggak lagi ngomong, pas kita ngeliatin gambar aja, ya kan? Imbangnya itu, jadi kalau di KineMaster itu kesulitan nggak Pak gabungin gambar itu? Enggak sih. Gabung-gabungin video. Gabung video. Video kan misalnya ada 10 video. Ada 10 Nah, video. tek berurutan. Ada kesulitan ya? Ada kesulitannya. Masukin suara, Enggak, saya suaranya langsung. suara ini musik Enggak juga. Enggak susah juga. nggak susah. Nah, kalau nggak susah berarti tinggal ngimbanginnya aja Tinggal Pak. ngatur musik. Bapak kenapa langsung ngomong Pak? Kenapa nggak nanti direkam? Kadang-kadang saya rekam di pas ngedit, kadang-kadang saya rekam pas langsung. Kalau kita misalnya kita langsung jalan-jalan misalnya di Citayam kan, Ya. kita langsung ngomong, itu dapat feel-nya gitu. Feel-nya Kalau dapat karena kita direkam ini ya. kita di situasinya, nah kita dapat feel-nya. Tapi kalau direkam bisa juga, tapi tapi Harus feel-nya membayangkan nggak begitu lagi. dapat. Harus Nah. membayangkan lagi ya. Nah, kalau langsung tuh saya udah ceplos-ceplos saja ngomongnya Ya, gitu. karena kan nih Pak, Nah, gunanya direkam itu kan Bapak bisa tulis dulu, iya. ya kan? Bisa tulis dulu, nggak salah-salah, nggak Udah sering yang ngomong gitu. nggak salah ngomong, terus ngomongnya juga lebih terstruktur, Iya. lebih kan. Nah, paling itu. Jadi saya pengen ini untuk merekam suaranya itu. Jadi YouTube Bapak lebih rapi gitu kan. Iya. Nggak apa-apa, Bapak tetap rekam. Tapi Bapak pilih habis itu yang rekam langsung suara, ada suara tapi yang pas juga gitu. Mana yang pas. Nah, Kesempatan untuk motong-motong tuh sebenarnya ada juga. Tapi kadang-kadang saya biarin aja, saya salah tuh, biarlah itu dari ciri-ciri khas saya gitu. misalkan ini Bapak referensinya apa Pak? Apa? Saya misalnya saya misalnya ke Jembatan Pinisi. Nah, saya udah dapat gambaran dulu dengan JPU Pinisi itu. Ya. Nah, Jadi maksudnya pas saya ke sana itu saya ngomong aja sesuai dengan yang udah ada di pikiran saya tentang Jembatan Pinisi gitu. ya. Karena ini Pak, karena konsepnya menarik. Misalnya Bapak bikin review Alamayang, saya bikin review Alamayang, pasti beda kan? Beda. Beda itu sampai ke penontonnya pun pasti beda kan? Siapa yang mau nonton saya, siapa yang mau nonton Bapak? Otomatis kan berarti kita ini sama-sama unik sebenarnya, ya kan? Nah itu aja sih maksudnya. Uniknya udah dapat, ya kan? Pengikutnya udah dapat, tinggal pengikutnya ini dimanjain lagi sama kualitas yang bertumbuh terus gitu. Nah salah satunya tadi kalau kan Bapak tanya apalagi yang mau diperbaiki, Pak, kalau saya sih dari segi itu yang kayaknya bisa dimaksimalkan lagi gitu kan. Jadi Bapak tinggal pas di tempat itu ambil gambar, ngomongnya cuma sekali, tapi begitu nanti Bapak susun gambarnya, baru Bapak cerita lagi, habis ditulis, habis itu baru direkam. Rapi dia Pak, beda, pasti beda nanti. Yang kedua, Bapak nyapa penontonnya apa? Pemirsa, Pemirsa sana. Biasanya YouTuber gitu sih Pak, tetap ngasih tahu kita sebagai apa nih. Ya kan, kalau saya dulu kan bikin vlog itu kan Harus kita posisi itu harus tetap ya. maksud itu gini, kita ngasih tahu orang kalau kita ini adalah Gitu. nah kayak gitu. Dulu kan saya bikinnya halo teman-teman semuanya, saya jumpa lagi dengan saya Coach Robi. Coach ya. Nah itu saya bikinnya dulu kayak gitu. Atau misalkan ini contoh ya Pak ya, misalkan kayak Berarti mungkin saya memposisikan diri saya sebagai orang yang suka jalan-jalan, suka makan, suka jalan-jalan, dan saya menceritakan pengalaman saya itu. itu mungkin yang itu konsep. dijadikan standar opening.
Jadi ada openingnya itu dibikin standar. Per playlist itu Bapak bikin standar openingnya Di setiap playlist ya. setiap playlist. Oh. Jadi orang tahu begitu Bapak upload video baru dia klik, dia belum baca judul misalnya tahu kalau openingnya kayak gini berarti ini tema ini. Playlist. Oh ya. Nah.